Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di sini Papa Jar juga lagi menunggu Pasha, Lucky, sama Dewi. Dia juga akan membebaskan Balia yang disandra oleh preman, yaitu anak buahnya suruhan si Kehead Kevin. Terlihat di sini Papa Jar sama Pasha, Lucky, dan Dewi juga pergi ke tempat di mana Balia disandra. Singkat cerita sampailah ke tempat itu. Lalu Pasha, Lucky, Dewi juga sama Papa Jar juga sampailah ke tempat itu. Dan di sini Pasha juga dia menyuruh Papa Jar membebaskan Balia, dan Lucky sama Dewi dan Pasha akan melawan preman itu. Dan di sini Pasha sama Lucky dan Dewi juga menghampiri preman itu, dan terjadilah perkelahian antara Pasha sama preman ini. Lalu Papa Jar juga langsung masuk ke dalam, dan dia tidak sadar bahwa dia juga dijebak oleh anak buahnya yang ada di dalam. Lalu singkat cerita Papa Jar juga masuk ke ruang yang dimana Balia disandra. Tiba-tiba Papa Jar yang sudah langsung memburu Balia, membebaskan Balia, dan pintu gudang itu juga dikunci oleh anak buahnya suruhan si Kehead Kevin. Terlihat Papa Jar juga sangat panik, dan alhamdulillah Papa Jar juga bisa selamat dari gudang itu. Dan di sisi lain di sini anak buahnya suruhannya si Kehead Kevin juga dia menghampiri ke depan, dan di sini juga rombongan Lucky juga sama Pasha, Dewi juga dia lagi berkelahi sama anak buahnya suruhan si Kehead Kevin, tapi dia tidak mampu. Dan Pasha dan Lucky juga dan Dewi sangat kaget bahwa orang ini juga preman ini kita bawa ke bos, kata preman ini. Di sini Pasha juga sangat kaget, dan terlihat Pasha juga dia sama Lucky dan Dewi juga dibawa ke suatu tempat, yaitu ke pinggir danau, di mana waktu si Kehead Kevin disandra oleh Pasha, Lucky, sama Dewi. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nerato yang masih belum sadar di rumah sakit, dia ditungguin oleh Dewa. Dewa juga mohon-mohon kepada Nerato sambil memegang tangannya Nerato. Tiba-tiba Nerato juga sadar, dan dia juga menanyakan kemana orang-orang, kata Nerato kepada Dewa. Dewa juga orang-orang udah pulang, kata Dewa kepada Nerato. Lalu Nerato juga mengatakan semuanya kepada Dewa bahwa gara-gara dia pingsan itu gara-gara mama kamu, dan kamu harus pergi ke rumahnya Tante Merin. Itu kan tante kamu bantu dia punya utang ke notarisnya Pak Arman gara-gara ditolong oleh Balia yang mau mendonorkan ginjalnya tidak jadi karena keburu kecelakaan. Dewa juga dia akan pergi ke rumahnya Tante Merin. Singkat cerita Dewa juga sampailah ke rumahnya Tante Merin. Dia pas di depan pintu dia melihat Tante Merin yang sangat sedih dan lagi mewek karena gara-gara para buana dia menyaci maki dan memarahin menghina-hina Tante Merin. Tiba-tiba datang Dewa di sini. Tante Merin juga dia marah kepada Dewa. Kamu ngapain ke sini? Kamu pergi aja, kata Tante Merin kepada Dewa. Saya kesini akan membantu tante, kata Dewa kepada Tante Merin. Kamu jangan membantu saya, nanti saya tambah dicaci maki dan dihina-hina oleh ibu kamu yaitu para buana, kata Tante Merin kepada Dewa. Dewa juga mengatakan ini saya akan mengasihkan cek 2 miliar. Ini bukan dari saya, bahwa ini adalah dari Nerato, kata Dewa sambil mengasihkan cek itu. Di sini juga Tante Merin juga dia sangat kaget dan senang, dan dia juga ngomong kepada Dewa, kamu benar ini dari nenek, kata Tante Merin kepada Dewa. Di sini Dewa juga ngomong lagi kepada Tante Merin, ini memang benar ini dari nenek, saya harus mengasihkan ini kepada tante, kata Dewa kepada Tante Merin. Lalu dalam batinnya Dewa juga sudah ngomong kayak gitu, sebenarnya ini uang ini adalah dari tabungan saya, ya tidak mengganggu dari uang perusahaan buana, kata batinnya Dewa. Lalu di sini Tante Merin juga sudah dibilang kayak gitu bahwa ini dari Nerato, dia juga langsung menerimanya. Dan Tante Merin juga ngomong kepada Dewa, bilangin sama Mami nanti saya ganti, ini cuma pinjam, kata Tante Merin kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga dia pergi dari rumahnya Tante Merin.
Lalu di sisi lain Pasha juga sama Lucky dan Dewi juga sampailah ke pinggir danau, dimana waktu dia menyandra si Kevin. Lalu Lucky sama Dewi dan Pasha juga disandra di bekasnya waktu si Kevin disandra oleh dirinya. Dia juga diikat dan di batang kayu itu, dan dia juga langsung disetrum kayak Pasha sama Lucky dan Dewi dan Dewa dia waktu menyetrum si Kevin. Terlihat di sini Dewi juga sama Pasha sama Lucky juga sangat kesakitan karena disetrum terus oleh anak buahnya si Kevin. Lalu si Kevin juga dia langsung mengambil HP dan dia juga video callan sama Dewa. Terlihat Dewa yang udah pulang dari rumahnya Tante Merin, dia menerima video callan dari si Kevin. Dewa juga sangat kaget melihat di video call itu bahwa Pasha sama Lucky dan Dewi sudah disandra di tempat waktu dia disandra oleh Pasha. Di sini si Kevin juga mengundang kepada Dewa, kamu datang aja ke sini kalau mereka mau selamat, kata si Kevin sambil melihatin videonya kepada Dewa. Dan terlihat si Kevin juga dia sudah nelpon Dewa, dia juga menunggu Dewa datang. Dewa juga di sini dia ngomong kepada si Kevin, saya pasti datang, tunggu kamu di sana, kamu akan menyesal apa yang saya akan berbuat sama kamu Kevin, kata Dewa sambil menutup telepon itu. Lalu Dewa juga singkat cerita di sini dia sampailah ke tempat yang dituju, di mana Pasha disandra oleh si Kevin. Dewa juga berteriak kepada si Kevin dan si Alia, si Atel dan si Nurus tunjuk si Priska. Dia juga membalikkan badannya dan dia juga langsung ngomong kepada Dewa, kamu benar-benar sudah siap untuk mati, kata si Kevin kepada Dewa. Serang, kata si Kevin kepada anak buahnya. Di sini Dewa juga langsung memanggil anak buahnya. Tiba-tiba pas Dewa memanggil anak buahnya juga, di sini si Kevin sama si Nurus tunjuk si Priska dan si Nurus tunjuk si Alia sangat kaget karena Dewa membawa anak buah Priska Dewa semua dibawa ke sana. Singkat cerita terjadilah suruhan, yaitu anak buahnya si Kevin sama anak buahnya Dewa. Terlihat di sini dia yang lagi berkelahi si Kevin sama si Nurus tunjuk si Priska dan si Alia si Atel. Dia cepat-cepat pergi dari tempat itu karena dia sudah tahu pasti ini akan kalah dan si Kevin juga tidak akan mampu melawan Dewa. Pas dia sudah pergi, Dewa juga langsung menghampiri Pasha, Lucky sama Dewi yang diikat di batang kayu. Dia juga membebaskan Pasha, Lucky sama Dewi. Terlihat si Kevin sama si Nurus tunjuk si Priska dan si Alia si Atel juga langsung pergi dari hadapannya Pasha sama Lucky dan Dewi. Terlihat di sini Dewa juga berhasil membebaskan Pasha, Lucky sama Dewi. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, saya berterima kasih kepada kamu karena kamu sudah datang ke sini. Kalau tidak ada kamu pasti saya dan Dewi dan Lucky entah bagaimana jadinya, kata Pasha kepada Dewa. Kamu tidak perlu minta maaf kepada saya yang minta maaf kepada kamu. Gara-gara hal ini kamu terlibat dengan si Kevin, kata Dewa kepada Pasha. Dewa juga ngomong lagi kepada Pasha, masalah bukti itu kita cari jalan lain. Kalau kita menemukan bukti yang lain, kata Dewa kepada Pasha. Di sini singkat cerita Dewa juga pulang dari tempat itu. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 9 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, amin. Dan juga jangan lupa sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan
jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati selodat, Mimin mohon maaf. Dan juga Mimin mohon maaf bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.